Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom buat semuanya. Shalom. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Hari ini kita ada untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu saat ini, saya mau mengajak kita semua untuk bisa menikmati kasih Tuhan sejenak. Menikmati hadirat Tuhan di dalam semua hal yang sedang terjadi. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu sudah berkumpul di tempat ini. Biarlah kasih Tuhan mengalir dalam hidup kami. Damai sejahtera Allah tetap tinggal dalam hidup setiap kami. Kami mau menikmati-Mu sejenak Bapa. Sebab bersama Tuhan ada kekuatan, ada damai sejahtera. Bersama Tuhan ada kemenangan. Bersama Tuhan ada kelepasan. Setiap yang sakit disembuhkan. Setiap yang terikat dilepaskan. Haleluya Tuhan Yesus. Allah yang sangat baik. Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan setiap umat-Mu Bapa. Sembah Dia sejenak. Nikmati Tuhan. Di dalam hadirat-Nya engkau akan merasa damai. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan bersama-sama. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamamu.
kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu tak
ucap syukur, bersyukur karena pertolongan, kasih setia untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, Allah kami, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang agung dan mulia. Kami akan menaikkan pujian kami lebih lagi di hadapan Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak disembah dan dipuji. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bebaskan Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami mau menaikkan pujian kami lebih tinggi lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita puji namanya, tinggikan Dia sebab Dia besar. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari puji Dia. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan goyah, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Baik kemuliaan untuk Tuhan, sorak-sorai bagi namanya. Haleluya. Haleluya. Yes. Ku diberi kuasa. Mari tinggikan Dia Bapak Ibu, dimanapun saudara sekarang ada.
ingat, kuasa sudah diberikan kepada kita. Amin. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Dengan iman, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kau Raja, Kau Allah yang Maha Besar. Engkau perisai bagi iman kami. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Hey, Kau Raja, Raja yang ajaib. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Sebab Dialah yang sanggup mengangkat engkau dari segala keterpurukanmu saat ini. Yang sanggup membebaskan engkau, yang mencukupkan segala kebutuhanmu. Percayalah, Tuhan pasti menolongmu. Banyak yang kau perbuat
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan sekali lagi, ku bersyukur Terima kasih Tuhan, kami akan selalu bersyukur dengan segala sesuatu dalam hidup kami yang terjadi. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu yang akan menjadi penolong kami, kekuatan bagi hidup kami, supaya kami mampu menjalani hari lepas hari di dalam penyertaan Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi dia, biar apa yang disampaikan menjadi jawaban bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang hari ini kita sama-sama berada di dalam rumah kita. Saya percaya bahwa Tuhan masih tetap menyertai saudara dan saya dan mengasihi kita semuanya. Amin saudara-saudaraku. Hari ini kita masih dalam bulan-bulan kita memperingati Paskah, dan kita akan masih tetap mencoba untuk berbicara tentang keselamatan. Saudara-saudara, kita sudah belajar pada 2 minggu yang lalu bagaimana Jumat Agung, kemudian kebangkitan Kristus. Kita memperingatinya dan saya sudah menyampaikan makna kebangkitan itu bagi kita. Dan juga saudara-saudaraku, kita belajar minggu yang lalu, setelah kita diselamatkan, sebenarnya ketika kita berada di dalam Kristus, kita sebenarnya hidup ini sudah harus berubah fokusnya. Fokus yang dari awal adalah hidup
untuk diri sendiri, tapi kemudian kita harus hidup untuk Tuhan. Nah sekarang saudara-saudara, kita perlu belajar lagi, saudaraku, dalam kita sudah menerima keselamatan itu, lalu setelah itu apa? Apa yang sebenarnya yang akan kita kerjakan lagi dalam hidup ini? Saudara-saudara, ada banyak orang berpikir kalau dia sudah diselamatkan, kalau dia sudah menerima Kristus, kalau dia sudah memiliki Yesus, dia pikir sudah sampai di situ segalanya sudah aman begitu, saudara-saudaraku. Sangat keliru sekali, ya. Memang keselamatan kita peroleh karena kasih karunia oleh iman. Sesuai dengan kitab Efesus pasal 2 ayat yang 8 dan 9. Ayat 8 dan 9 kita sudah belajar pada beberapa minggu yang lalu bahwa memang oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, ya. Oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi saudaraku, diselamatkan itu karena kasih karunia oleh iman. Kasih karunianya itu dari mana? Kasih karunia itu ada di dalam karya salib Kristus yang kita sudah rayakan. Dan saudaraku, karya salib Kristus itu harus kita tangkap di dalam diri kita. Itulah yang namanya kasih Allah bagi kita. Dan jangan lupa, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kasih itulah yang menguasai kita harusnya. Jadi saudara-saudaraku, karena kasih Kristus yang menguasai kita, maka kita, karena kita mengerti, jadi mengerti saudara-saudara, jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Kasih karunia yang Anda peroleh itu bukan ikut-ikutan orang, tapi harus karena pengertian yang sungguh-sungguh. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara pengertian itu lagi. Saya ulang-ulang lagi, saudaraku, tidak masalah. Saya pikir itu jauh lebih baik agar kita lebih nangkep lagi di dalam diri kita. Jadi bukan karena hasil usaha kita. Dan katanya kasih karunia itu bisa kita peroleh, kita tangkap oleh iman kita. Jadi kalau kita percaya baru jadi nyata di dalam diri kita, menjadi bagian kita. Tapi kalau kita tidak punya iman, tidak beriman, artinya tidak kita percayai, maka itu enggak nyata bagian itu menjadi bagian milik kita. Jadi keselamatan itu enggak menjadi bagian kita. Nah, persoalannya yang suka saya lihat juga, iman yang dikatakan itu juga iman yang hanya ikut-ikutan juga, tanpa sebuah pengertian lagi. Apa maksudnya? Itu maksudnya adalah orang-orang yang katanya sudah diselamatkan, sebenarnya iman waktu dia mengambil kasih karunia itu, mendapatkan kasih karunia itu, iman nggak benar, saudara-saudaraku, nggak sungguh-sungguh dengan sebuah pengertian dalam dirinya. Itu sebabnya banyak orang katanya sudah diselamatkan, tetapi saudara-saudaraku masih terus-menerus melakukan dosa-dosa terus. Dan dia dipengaruhi, dikuasai bukan karena kasih Allah, tapi dikuasai oleh hawa nafsunya. Nah kalau kita membaca saudara-saudaraku di dalam, mari kita lihat di dalam kitab Yudas. Kalau saudara-saudara melihat dalam kitab Yudas sebagai satu contoh untuk kita belajar, pasal yang pertama itu ayat yang keempat dikatakan begini, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, kasih karunia itu banyak orang juga yang menyalahgunakannya. Jadi saudara-saudaraku, disalahgunakan kasih karunia itu. Mereka berpikir bahwa ya sudah diselamatkan, ya sudah, puji Tuhan, gembira, mereka bersuka cita karena katanya diselamatkan oleh kasih karunia itu. Namun dalam perbuatan-perbuatannya kelihatan sekali bahwa mereka sebenarnya menyangkal Yesus itu sendiri. Nah inilah yang menjadi satu hal yang harusnya menjadi sebuah fokus gereja Tuhan untuk bisa merubah kita semuanya. Ini menjadi satu hal yang sangat penting di masa-masa kita sekarang berada di dalam rumah, yang harus
memberikan kepada kita sebuah perubahan dalam hidup ini. Jadi jangan bermain-main, jangan saudara-saudara dan saya anggap remeh, saudara-saudaraku. Lalu kalau kita melihat, saudara-saudaraku, kita lihat lagi pada Titus pasal yang pertama, kita lihat lagi satu ayat lagi saudara-saudaraku supaya kita bisa lihat. Titus pasal yang pertama sebagai contohnya yang lain, ayat yang ke-15 dan juga 16. Bagi orang suci semuanya suci, bagi orang najis, bagi orang yang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara-saudaraku, mengaku mengenal Allah, tapi dilihat perbuatannya, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang menyangkal Dia. Wah, saudara-saudaraku, inilah yang menjadi sebuah kesulitan bagi kita. Kalau kita terlalu berkata, aku sudah diselamatkan, puji Tuhan, tapi perbuatannya tidak menyertai bahwa dia diselamatkan. Ini menjadi sebuah kesulitan kita, saudara-saudaraku. Di dalam gereja dengan bangganya seringkali dengan segala sesuatu yang dia miliki, iman itu luar biasa. Tetapi saudaraku, sebenarnya itu tidak cukup hanya di dalam gereja, di dalam perhimpunan kita nyatakan bahwa kita sudah diselamatkan. Harusnya dengan perbuatan kita itu menunjukkan kita sudah diselamatkan. Wah, itu luar biasa saudara-saudaraku. Maka hari ini topik yang saya mau bahas kepada kita adalah sesuai dengan kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, dikatakan kerjakanlah, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Mari kita lihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jemaat di Filipi diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa keselamatan yang sudah memiliki sebagai orang yang sudah memiliki kasih karunia oleh iman itu dia tangkap, nyata tidak cukup sebatas diselamatkan begitu saja. Harusnya sebagai anak-anak Tuhan kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Wah, saudara-saudaraku, betapa banyaknya anak-anak Tuhan hari-hari ini menganggap bahwa kasih karunia itu merupakan sesuatu yang sangat indah sehingga dosa itu dianggap saja itu gampang saja diselesaikan begitu. Artinya ketika dia memiliki kasih karunia itu dalam dirinya, dia nggak lagi menjaga hidupnya, dia tidak lagi membuat hidupnya itu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi ada lagi orang yang menjadikan kasih karunia itu ya sehingga membuat dia gampang saja buat dosa karena sudah diselamatkan katanya. Itulah yang sering disebut sebagai cheap grace atau anugerah murahan, kasih karunia yang murahan sekali. Saudara-saudara, sebenarnya kasih karunia yang betul-betul kita terima itu sebenarnya menjadikan kita bagaimana? Apakah menjadikan kita tetap tenang-tenang, santai-santai, duduk-duduk dan yakin. Lalu kemudian kita tidak lagi menjaga kekudusan hidup kita. Apakah seperti itu saudara-saudaraku? Saya rasa tidak demikian. Karena kalau seperti itu, seluruh jemaat Tuhan di gereja mula-mula itu sudah tenang-tenang saja. Karena mereka sudah diselamatkan. Tidak, ternyata mereka terus bergerak. Terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita membaca Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15,
Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara lihat ayat yang ke-11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan sudah nyata. Jadi kasih karunia itu sudah nyata di dalam diri Kristus Yesus yang mati di kayu salib. Sudah selesai semuanya di dunia, dan semuanya sudah berkemenangan, dan itu diberikan kepada kita. Dan Dia memberikan kemenangan itu untuk kita. Tetapi kasih karunia itu bukan hanya menyelamatkan. Nah, inilah seringkali salahnya. Berpikir bahwa kasih karunia itu hanya menyelamatkan saja. Tidak. Ayat yang ke-12 mengatakan, Ia mendidik kita. Kata ia di situ, mungkin ada orang yang salah tangkap. Ada yang berpikir bahwa ia itu adalah Tuhan sendiri. Tidak. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dia mengatakan ia itu dengan kata he, kata ganti orang ketiga, jadi he, tidak. Tapi justru kata ia di situ memakai kata it. Jadi kalau begitu, ia di situ artinya adalah kasih karunia itu. Jadi kasih karunia itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Wow, saudara-saudaraku. Jadi yang pertama karunia menyelamatkan, namun yang kedua kasih karunia itu mendidik kita. Nah, ini banyak orang gak mau. Dia pikir kasih karunia sudah selamat, maka kemudian kalau berbuat dosa, ada saja hawa nafsu, keinginan-keinginan dunia, dia tidak mau singkirkan. Dia berpikir bahwa ya pokoknya aku nanti melakukan dosa, ya aku diampuni lagi. Nanti begini, aku diampuni lagi. Saudara-saudaraku, jangan menjadikan kasih karunia itu jadi gampangan atau murahan. Kasih karunia itu sebenarnya itu mendidik kita. Jadi saya percaya kalau orang yang imannya waktu menangkap kasih karunia tadi dengan pengertian yang benar-benar mengerti, di mana kasih Kristus itu menguasai dia. Menurut kitab 2 Korintus kemarin kita baca, saudara-saudara, kasih Kristus itu menguasai, maka saya yakin dari hari ke hari dia akan semakin bertumbuh dan dia akan semakin indah, saudara-saudaraku. Karakternya akan pelan tapi pasti akan melakukan perubahan-perubahan. Dia akan mulai meniti hidupnya sesuai dengan apa yang digariskan dalam firman Tuhan. Dia akan beribadah dan dia akan hidup suci. Dia akan belajar untuk hidup bijaksana. Itulah kasih karunia yang benar, saudara-saudaraku, di dalam hidup ini. Jadi sekali lagi, kasih karunia itu menyelamatkan tapi juga mendidik kita. Ingat baik-baik. Jadi lagi, kalau ada yang mengajarkan kasih karunia itu udah pokoknya kita udah selamat, gak apa-apa. Berdosa pun pokoknya kasih karunia. Haleluya, Tuhan sanggupkan kita, pasti kita selamat. Hati-hati saudara-saudara. Kemungkinan besar yang diajarkannya kasih karunia yang murahan, bukan kasih karunia yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran. Nah, kalau kita belajar lagi, lihat lagi ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi yang ketiga dikatakan kasih karunia itu membuat kita mendapatkan penggenapan akan kemuliaan. Wow, saudara-saudaraku. Jadi yang pertama, kasih karunia itu akan menyelamatkan saudara. Amin. Kemudian mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan,
meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan duniawi kita. Tapi juga kasih karunia itu adalah sebuah pengharapan, pernyataan kemuliaan Tuhan nanti akan kita peroleh. Wow, saudara-saudaraku, haleluya. Jadi saudara-saudara harus bersyukur sekali kalau Anda dan saya mengerti bahwa karya salib Kristus yang adalah kasih karunia bagi kita itu kita tangkap dan kita terima, kita imani, kita percayai dalam diri kita, maka itu menjadikan kita menjadi orang yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, dan terus menerus diperbaharui. Jadi kalau begitu, untuk berbuat baik, ayat yang 14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, membebaskan kita dari segala kejahatan, menguduskan kita, lalu menjadikan kita kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Maka saudara-saudaraku, seiring waktu berjalan di dalam dunia ini kita hidup, karena kasih karunia itu sudah pada kita, kasih Kristus itu yang menguasai kita, maka pekerjaan-pekerjaan baik akan banyak sekali kita kerjakan. Semakin rajin kita melakukan pekerjaan baik, itu artinya saudara-saudaraku sebagai sebuah pernyataan kepada dunia, bukti kepada dunia bahwa Anda memang benar-benar sudah diselamatkan. Jadi saudara-saudaraku, perbuatan baik bukan supaya Anda diselamatkan, justru pekerjaan baik yang Anda lakukan menjadikan sebagai sebuah bukti bahwa Anda sudah diselamatkan. Oh haleluya saudara-saudaraku. Jadi ada perubahan demi perubahan, ya. Orang-orang dunia akan melihat Anda dan itu akan menetapkan hal itulah pekerjaan-pekerjaan baik, perbuatan baik itu akan yang menetapkan orang-orang mengerti dan menyadari Anda itu sudah orang yang diselamatkan. Jadi saudara-saudaraku, iman Anda harus ada terus dikembangkan, terus dikembangkan. Bukan saatnya itu macet atau hanya cukup stagnan pada posisi tertentu. Tidak, terus. Maka ada pertanyaan, bagaimana Pak cara kita mengerjakan keselamatan kita itu biar ya lebih baik? Mengerjakannya bagaimana? Kalau kita melihat dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama, Anda bisa lihat, Bapak Ibu silahkan lihat. Jadi kalau kita hari ini sadar bahwa memang benar-benar kita memang betul-betul ingin mengerjakan keselamatan itu, lihat saja ayat ini. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Perhatikan baik-baik. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Wow. Apa itu menambahkan kepada imanmu? Iman tadi kita sudah ada di dalam Kristus, kita percaya, tapi tidak cukup. Tambahkanlah kepada imanmu itu apa? Kebajikan. Apa kebajikan? Kebajikan itu perbuatan-perbuatan baik. Dan kepada kebajikan tambahkan lagi apa? Pengetahuan. Maka kita harus belajar firman, pengetahuan kita nambah, kita belajar dan lebih mengenal Allah kita, doktrin-doktrinnya, pengajaran-pengajaran penting kita tambahkan. Habis itu kepada pengetahuan, penguasaan diri. Belajar lagi kita tentang penguasaan diri. Kepada penguasaan diri apa? Ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Wow. Jadi saudara-saudaraku, Anda dan saya perlu saleh. Orang yang saleh ini biasanya berbicara apa? Kesalehan itu berbicara ketaatannya dalam dia beribadah. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Wow, luar biasa. Sebab ayat 8, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat
dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan baik-baik. Kalau itu semuanya padamu secara berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu. Jadi saudara-saudaraku, tambahkan iman Anda itu, tambahkan kepada iman Anda kebajikan, pengetahuan, tambahkan penguasaan diri dan selanjutnya itu akan dibuatnya kita menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, perhatikan baik-baik. Coba baik-baik. Tidak memiliki semuanya itu artinya tidak ditambahkannya keselamatan yang sudah dapat dalam imannya tadi, tidak dikerjakannya, tidak ditambahkannya terus. Ayatnya bilang, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi orang-orang yang gak mengerjakan keselamatannya, biasanya dia akan jadi manusia yang picik. Saudara-saudaraku, terlalu sempit cara berpikirnya, jadi buta. Jadi berpikir apa? Kalau buta itu gimana? Tidak tahu bahwa itu salah, dianggapnya itu benar saja. Kenapa? Dia pikir karena Yesus sudah mengampuni kita, tenang-tenang saja, nggak apa-apa, Yesus sudah baik. Jadi ada dosa dianggap santai saja. Saudara, dia menjadi buta dan picik, saudara-saudara. Cara berpikirnya betul-betul jadi picik betul. Saudara-saudaraku, hari-hari ini dalam masa-masa kita sedang dikarantina oleh Tuhan melalui pandemiknya virus corona. Saya percaya bahwa di dalam rumah kita, ketika kita 3 minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana tentang Paskah, bagaimana sebenarnya di rumah masing-masing kita menyembelih. Waktu itu Keluaran pasal 12, menyembelih seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Itu artinya kita berada di dalam rumah. Memang sengaja dikarantina oleh Tuhan untuk kita belajar tentang karya anugerahnya Tuhan itu. Karya salib Kristus itu. Nah, kalau sudah seperti itu apa? Kerjakan keselamatan nantinya ketika kita ini sudah di dalam kehidupan kita diselamatkan, kita tahu dengan pengertian bahwa Yesus sudah menyelesaikan, maka kita harusnya keluar dari apa? Dari cara pandang hidup kita yang lama, lalu kita mulai menambahkan iman kita itu kebajikan, terus penguasaan diri, terus tambahkan. Saudara-saudaraku, saya percaya kita akan semakin hari semakin indah di dalam Tuhan. Amin. Karena ingat saudara, kita harusnya tujuan kita harus sama, segambar dan serupa dengan Tuhan. Segambar dan serupa dengan Tuhan berbicara tentang apa? Berbicara tentang karakternya kita sama dengan Tuhan, sifatnya. Jadi kita kenali apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, nah kalau saya rindu kita melihat lagi, kita perhatikan bagaimana Titus pasal yang kedua tadi, Anda bisa merenungkannya dengan sungguh. Dikatakan ayat yang ke-15. Lihat yang ke-15 yang terakhir. Beritakanlah semuanya itu. Perhatikan baik-baik. Beritakanlah semuanya itu. Jadi nggak boleh yang disampaikan atau yang kasih karunia yang menyelamatkan saja. Semuanya itu. Jadi menyelamatkan, mendidik, lalu memberikan kita pengharapan yang pasti akan kemuliaan Tuhan. Yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Pesan Paulus kepada Titus, beritakan semuanya, yakinkanlah dengan segala kewibawaan. Jadi kita perlu sekali meyakinkan diri kita dulu. Kita yakinkan orang lain lagi.
bahwa sebenarnya saudara-saudaraku, kita perlu memegang teguh kasih karunia yang benar-benar kita mengerti hari ini. Jangan setengah-setengah, jangan sepenggal-sepenggal. Amin, saudara-saudaraku. Amin ya. Jadi kita tidak boleh hanya menyampaikan yang sederhana saja, yang satu bagian saja. Dan sekarang banyak gereja ya terus terang menyampaikan satu bagian saja, menyelamatkan saja. Oh diberkati, haleluya, Tuhan baik, diberkati, puji Tuhan, itu aja saudara-saudaraku. Enggak pernah mengajarkan mendidik itu tadi, enggak pernah. Ada yang saya temukan seperti itu juga. Jadi kita enggak boleh seperti itu. Semua harus komplit, semua, beritakan semuanya. Tiga-tiga itu saudara-saudara. Mari kita lihat lagi sekali lagi sebelum kita akhiri. Filipi pasal 2, saya kembali lagi kita lihat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Haleluya. Perhatikan baik-baik lagi. Ayat 12 tadi sudah dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, kata Paulus, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Jadi baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dia mengerjakan itu di dalam kita. Lakukanlah, perhatikan, kalau Anda mengerjakan keselamatan Anda, lakukanlah dengan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Wow, saudara-saudaraku, ada satu lagi yang penting waktu kita mengerjakan keselamatan kita dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan. Ya saudara-saudaraku, dikatakan jangan dengan sungut-sungut dan berbantah-bantah. Saudara-saudaraku, bersungut-sungut ini adalah menjadi sebuah dosa yang memang kelihatannya kecil atau mungkin kita anggap sepele. Tetapi kalau kita baca Alkitab dengan benar, maka sungut-sungut itu akan membuat kita sulit sekali memasuki sebuah yang namanya potensi diri yang maksimal. Pengembangan diri kita akan sulit, saudara-saudara. Kalau kita belajar dari orang Israel, kalau Anda dan saya belajar dalam kisahnya orang Israel, maka 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai yang ke-11, saudara-saudara bisa melihat ayat itu bahwa ada 5 dosa orang Israel. 5 dosa itu katanya ayat yang ke-11 kalau Anda baca 1 Korintus 10 itu, ternyata itu katanya sebagai contoh yang dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup di waktu zaman akhir telah tiba. Jadi peringatan hari ini hidup di zaman akhir ini. Ada 5 dosa besar yang sebenarnya itulah yang membuat bangsa Israel tidak sampai ke tanah perjanjian dan mereka berputar-putar 40 tahun sampai yang mereka yang lahir di Mesir matinya di padang gurun. Yang sampai di Mesir, yang sampai di tanah Kanaan, yang lahirnya di Mesir itu hanya Yosua dan Kaleb. Yang lainnya yang masuk ke tanah perjanjian adalah orang-orang yang lahirnya di padang gurun. Saudara-saudaraku, 5 apa itu? 1 adalah menginginkan hal yang jahat, menyembah berhala, percabulan, mencobai Tuhan, dan yang terakhir adalah bersungut-sungut. Ternyata salah satu dosanya yang membuat orang Israel tidak sampai ke tanah perjanjian adalah bersungut-sungut. Kalau begitu dalam kita menjalani hidup menuju tanah perjanjian hidup ini, kita mau sampai kepada kelimpahan susu dan madu yaitu tanah perjanjian dalam hidup ini, ternyata dosanya yang salah satu yang harus kita buang dalam kita mengerjakan keselamatan itu adalah sungut-sungut. Nah, saudara-saudara, saya mau mengingatkan kita pada hari ini.
dalam masa-masa susah, sukar pada saat ini. Kita berada di rumah dan memang saya tahu bahwa banyak sekali sekarang kita mengalami kesusahan. Tapi saya percaya juga bahwa segala sesuatu yang terjadi hari ini pasti ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap anak-anak Tuhan. Sekalipun hari-hari lepas hari kita harus lalui, kita berada di rumah, kadang-kadang perekonomian kita juga terganggu. Kesusahan kita juga akan semakin banyak. Tapi saya beritahu pada saudara, bagi kita anak-anak Tuhan, kita harusnya tetap mengerjakan keselamatan kita. Kita harus ingat bahwa kasih karunia yang menyelamatkan, tapi juga mendidik kita meninggalkan kefasikan. Di rumah ini, di rumah kita lah kita terus melakukan perubahan-perubahan itu. Jadi kerjakan keselamatan kita walaupun kita tetap di rumah. Kerjakan saudara-saudaraku. Terus introspeksi diri, terus rubah hidup kita menjadi lebih indah. Tanpa persungutan. Saudara-saudara, minggu depan saya akan coba menyampaikan kepada saudara apa yang harus kita lakukan dalam doa-doa kita untuk kita menghadapi pandemiknya virus corona. Saudara-saudaraku, saya berharap kita semuanya menyadari, saudara-saudara, memang berat hari ini, tapi kita harus menyadari bahwa kasih karunia daripada Tuhan memampukan kita untuk tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik di dalam hidup ini. Jadi saudaraku, kalau benar iman Anda, kasih karunia yang Anda terima itu dengan sebuah pengertian yang jelas. Pengertian yang betul-betul Anda mengerti. Anda dikuasai oleh yang namanya kasih Kristus dalam hidup Anda. Sesungguhnya Tuhan akan senantiasa menuntun hidup Anda dan saya. Tuhan akan selalu memimpin kehidupan kita. Berharap, percaya padanya bahwa di balik setiap penderitaan ada sebuah kemuliaan yang tetap Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya padanya. Yakinkan diri saudara hari ini. Dan biarlah kita semua yang masih di rumah tetap terus membawa diri kita kepada pertumbuhan rohani yang terus naik dan terus naik. Jauhkan persungutan, jauhkan perbantahan di dalam diri saudara dan saya. Ya, yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Kita bernyanyi bersama-sama. Kita berkata kita mau menyenangkan Tuhan. Dan lebih lagi kita mau menyenangkan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan, bentuklah hati jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga kulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. 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 Bentuklah hati ini. Amin, amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang
hari ini berada di rumah, siapakah dari antaramu yang hari ini ingin berkata, Tuhan, aku mau hidupku semakin indah di hadapan-Mu. Aku mau supaya hidupku hari ini lebih menyenangkan Engkau lagi Tuhan. Kalau hari ini Engkau rindu hari ini, pejamkanlah matamu hari ini. Angkatlah tangan kiri di dadamu, angkatlah tanganmu, angkat tangan kananmu dan berkatalah pada dia hari ini. Katakan pada Tuhan, inilah aku Tuhan. Ini aku Tuhan, aku rindu menjadi lebih indah. Di dalam masa-masa sukar yang hari ini kita alami, biarlah kita tetap berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau mengerjakan keselamatan itu. Aku mau menjadi lebih indah lagi Tuhan. Mau menyenangkan-Mu lebih lagi. Katakanlah hari ini saudara-saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Amin Tuhan. Senangkan. Amin Bapa. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Lagi menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kami percaya kasih karunia-Mu. Kami percaya akan terus menerus mendidik kami. Lebih lagi kami hidup kudus, menjaga diri kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Ya, setiap yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita puji Tuhan, kita sambil memberi. Haleluya. Siapa yang diberkati? Amin. Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati. Amin. Dan kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang Kau sudah sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Biarlah firman ini benar-benar kami hidupi di dalam setiap kehidupan kami. Dalam perjalanan hidup kami rindu kuasa-Mu terus bekerja, mengalir, memulihkan dan membuat kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mengumpulkan persembahan. Mari berkati tangan-tangan yang akan memberi, berlipat kali ganda sampai semua kami boleh bersuka cita di saat kami memberi. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setianya nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, Tuhan bagiku. Haleluya. 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 Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebagai di akhir ini saya tetap mengajak kita semua, tetaplah kita bersemangat menjalani kehidupan kita. Teruslah maju, bertumbuhlah terus dalam Tuhan. Dan biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita bawa hati kita untuk kita tutup hari ini ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu, Kami yeah. memuji kebesaran, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan Tuhan sudah memberi kami sebuah pencerahan bagaimana kami harusnya mengerjakan keselamatan kami terus menerus. Tuhan, kami rindukan kami semua di dalam jemaat-Mu tetap bersemangat. Tetaplah kami semuanya mengerjakan keselamatan kami dengan sungguh dalam takut dan gentar. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur, dan kami tak lupa berdoa untuk bangsa kami hari ini. Kami rindu bangsa kami hari ini, semuanya di seluruh bangsa ini tetap Kau jagai, Kau sertai. Secara khusus untuk menghadapi pandemi virus corona, kami doa ya Tuhan kepada pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, para medis, TNI, Polri yang terus menerus hari ini telah berupaya semaksimal mungkin hal-hal yang harus dikerjakan, kebijakan-kebijakan yang sudah diambil. Tuhan, kami rindukan semuanya, biarlah rakyat Indonesia bisa ikut serta di dalam segala sesuatu yang dikerjakan, taat untuk mengikuti aturan yang ada.
Biarlah Tuhan campur tangan-Mu bagi seluruh kami di bangsa kami hari ini. Tolong kami untuk kami tetap setia di dalam rencana-Mu yang besar. Kami tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, nias kami ada di dalam penjagaan Tuhan juga. Perlindungan Tuhan juga tetap nyata. Biarlah seluruh umat-Mu hari-hari ini akan terus dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah hari ini, yang mendengarkan ibadah ini bersama-sama kami beribadah. Tuhan berkati mereka juga. Dan kami rindu hikmat, kekuatan, kesehatan yang prima tetap Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Dalam tangan pengasihan Tuhan kami mengangkat kedua belah tangan kami dan menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa, biarlah kiranya Engkau senantiasa aman dalam perlindungan dan penjagaannya. Diberkati Tuhan Engkau di dalam segenap pekerjaan isi rumah-Mu, dalam cinta kasih-Nya Yesus, serta persekutuan yang manis dalam Roh yang Kudus akan selalu bersama denganmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, haleluya. Kita akhiri, kita bernyanyi sebuah lagu, kita akhiri. Aku diberkati, kita naikkan lagu ini dan bersama-sama kita akhiri. Kita semuanya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, Amin. hikmat kebajikan tersedia bagiku.